Halo semuanya, saya Stepian dari channel Teknoza ID. Video kali ini giliran mid-range killer kita, yaitu Poco X3 NFC yang akan kita uji gaming test lewat 8 game berat populer yang mungkin salah satunya kalian sering mainin setiap hari. Sekaligus ngejawab pertanyaan apakah semua yang ada di Poco X3 ini cocok buat kalian yang kebutuhan gamingnya di atas rata-rata tapi cuma punya budget 3 juta lebih sedikit. Sebelum dimulai, unit Poco X3 yang saya pakai ini adalah unit dengan varian RAM 8GB dan storage 128GB yang udah diupdate ke ROM MIUI 12 terbaru, dan di bagian backdoornya udah saya pasangin skin karbon yang mungkin nanti ketika pengukuran suhu akan sedikit mengurangi angka suhu sebenarnya. Jaringan menggunakan koneksi internet wifi di rumah supaya menghindari AFK ataupun ping tinggi yang ganggu jalannya permainan. Nah, sebelum dimulai, saya mau mention dulu fitur gaming di Poco X3 yang saya suka banget, yaitu mode visual enhancement, dimana dengan mode ini saturasi dan kecerahan layar saat gaming berlangsung bisa di boost sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, diawali dengan game PUBG Mobile, di mana chipset Snapdragon 732G-nya masih mentok kasih default setting di Smooth Ultra dan juga SD High. Jadi belum bisa kasih Smooth Extreme ya. Settingan ini sebenarnya nggak buruk-buruk amat kok, karena FPS gameplaynya terpantau stabil antara 38 sampai 42 FPS, dan sepanjang game juga saya nggak nemuin adanya frame skip yang terlalu mengganggu. Buat saya, kenyamanan dan stabilitas PUBG Mobile di Poco X3 ini juara banget buat kelas harga 3 jutaan. Apalagi kalau kalian rasain bener-bener respon layar sentuhnya yang beneran bisa respon jari kita secepat kilat. Manajemen suhu di Poco X3 juga termasuk oke banget. Kurang lebih 2 match sekitar 45 menit suhu yang didapat masih stabil di angka 42 derajat Celcius dan sama sekali nggak ganggu tangan sepanjang gameplay. CODM atau Call of Duty Mobile juga bukan perkara yang susah untuk dibabat sama Poco X3 ini. Setting by defaultnya Snapdragon 732G juga cukup optimal dengan grafis high dan frame rate maksimum, atau grafis very high dengan frame rate very high juga. Gameplaynya mulus dan nggak pernah ada gejala frame drop yang signifikan, dan tetap yang bikin saya cukup ketagihan pakai Poco X3 ini lagi-lagi adalah respon layar sentuhnya yang nggak pernah tell me ngerespon perintah jari-jari. Software update yang belum lama rilis juga bikin manajemen suhunya terkontrol dengan sangat baik karena masih di bawah 40 derajat Celcius. Poco X3 juga rekomendasi buat mainin Genshin Impact yang punya grafis 3D lumayan berat, dan meski bisa di setup ke mode overclock dengan grafis high 60 fps, tapi tetap menurut saya saran terbaik nikmatin game ini ada di mode medium ataupun low. Gameplaynya agak kurang mulus karena lagging dan frame skip hampir muncul di setiap scene kalau dipaksain setup rata kanan. Untuk frame rate sendiri karena chipsetnya masuk ke tier medium, jadi rata-rata FPS yang didapat cuma antara 30 sampai 35 FPS saja. Tapi ya ini udah lebih dari cukup kok kalau buat mainin game ini dalam waktu yang cukup lama. Apalagi dengan mode medium atau low, suhu yang dihasilkan juga jauh lebih adem karena hanya lewat sedikit dari 40 derajat Celcius, yang bisa tembus sampai 43 derajat Celcius kalau dipaksain setting rata kanan. Game MOBA pendatang baru di universe Android yaitu League of Legends ini juga bisa dengan mudah dimainkan Poco X3 dengan setup maksimalnya di grafis high dan juga mode frame rate 60 fps-nya yang bisa diaktifkan. Gameplaynya sendiri masih mirip-mirip dengan game-game MOBA yang lebih dulu populer, misalnya Mobile Legends ataupun Arena of Valor. Meski untuk grafisnya saya rasain AOV masih sedikit lebih baik. Nah, sepanjang game permainan juga lancar-lancar aja, saya nggak nemu adanya lagging, frame drop, dan juga sejenisnya. Mainin game ini selama kurang lebih 40 menit, suhunya terpantau adem dan nyaman karena stabil di angka 38 sampai 39 derajat Celcius. Poco X3 NFC ini juga bisa diandalkan buat para player AOV karena secara overall game ini udah optimal di Poco X3 dan juga bisa berjalan lancar jaya. Mode high frame rate 60 fps-nya bisa aktif dan grafis quality-nya bisa di setup ke posisi ultra. Sedangkan untuk gameplaynya AOV hampir tanpa kendala karena frame rate-nya tetap terjaga meski terjadi scene battle yang cukup kompleks dengan para musuh. Sedangkan untuk temperatur suhunya AOV di Poco X3 juga terpantau baik-baik aja, 36 derajat Celcius dan nggak terasa panas
atau hangat sama sekali. Mewakili game sport karena saya anak bola, maka pilihannya jatuh ke Pro Evolution Soccer 2021 yang by default Poco X3 NFC ini bisa pakai grafis high dan frame rate di 60 fps. Gameplaynya juga sesuai sama ekspektasi saya karena chipset Snapdragon 732G-nya yang secara overall terbilang lancar-lancar aja. Tapi nggak tahu kenapa nih, masih sesekali ada gejala frame drop dan emang agak susah untuk stabil di angka 60 fps karena lebih sering ada di 45 sampai 55 fps. Sedangkan untuk temperatur suhunya juga masih sama kayak game-game sebelumnya yang ada di bawah 40 derajat Celcius. Game Battle Royale selain PUBG Mobile dan Call of Duty Mobile, Poco X3 juga bisa dipakai untuk mainin Fortnite. Cuma ya harus maklum dulu karena chipset kelas menengah ini by defaultnya settingnya hanya bisa mentok di medium grafis dan juga frame rate-nya di 30 fps aja. Meski kalau 3D resolutionnya masih bisa dimentokin sampai 100%. Buat gameplaynya Fortnite walau cuma 30 fps, Poco X3 ini masih sangat playable buat dimainin. Selain itu memang respon layarnya juga sigap ngerespon setiap perintah yang kita kasih. Untuk satu match Fortnite sampai di circle tengah menuju akhir sekitar 40 menit, suhu yang didapat juga adem ayem di kisaran 39 sampai 40 derajat Celcius. Oke, sampai juga di game ke-8 sekaligus game penutup ada Mobile Legends. Meski chipsetnya lebih kencang dari Snapdragon 720G, tapi untuk game ini Poco X3 masih mentok di setting grafis high dengan opsi lainnya bisa disetting rata kanan termasuk high frame rate mode. Gameplaynya sendiri udah nggak perlu ditanya lagi karena mulus banget. Selama koneksi internet kalian bagus dan pingnya rendah, jaminan mainin game super smooth dan nggak ada lag serta frame drop bisa kita dapetin di Poco X3 ini. Terakhir, suhunya juga nggak ada kendala meski dipakai main game lama, rata-rata suhunya stabil masih di bawah 40 derajat Celcius. Gaming performance emang jadi salah satu fitur yang dipush sama Xiaomi lewat Poco X3 NFC ini. Secara pemakaian di semua gaming, layar refresh rate 120Hz nya nggak ada gunanya karena nggak satupun game-game tadi yang support refresh rate lebih dari 60 fps. So kalau mau dipakai gaming, Poco X3 ini sebaiknya kalian set aja di layar 60Hz karena berpengaruh juga untuk daya tahan baterainya. Buat gamer, saya rasa kenaikan clock speed di GPU, liquid cooling teknologi, dan touch sampling rate 240Hz nya jauh lebih kepake dan berguna buat ngeboost gaming performance yang pada akhirnya bikin pengalaman main gamenya lebih menyenangkan. Satu lagi, sengaja saya baru bikin video gaming test Poco X3 ini setelah update software untuk pertama kalinya, mengingat ROM di awal rilis ngalamin banyak banget bug yang cukup bikin kesel. Oke, semuanya itu tadi video sharing soal gaming test di Poco X3 NFC setelah update software. Yang saya rasain performa gamingnya ada sedikit peningkatan dan tentunya bikin main game di Poco X3 ini jauh lebih nyaman dan bikin betah. So buat kalian yang mungkin masih maju mundur untuk membeli Poco X3 NFC, semoga video kali ini bisa kasih pencerahan. Sekian dulu video kali ini, like dan share video ini kalau dirasa bermanfaat dan pastikan klik tombol subscribe dan nyalain bel notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Saya Stepian dari Teknoza ID. Pamit.